Mengapa Tuhan mengizinkan kita ditekan? Nah, mengapa Tuhan, saya mau tanya kepada saudara, bisa nggak Tuhan itu lindungi saudara sampai iblis itu tidak pernah bisa ganggu saudara? Perlindungannya sampai membuat iblis itu tidak bisa mendekat, radiusnya 1 kilometer. Itu kayaknya enak banget ya hidup seperti itu. Tapi kenapa sepertinya Tuhan izinkan pikiran kita diserang sama setan? Pernah ngerasa itu? Tiba-tiba ditekan dengan kekhawatiran, pikiran yang sangat berat sampai kita menjadi sangat tertekan. Nah, perhatikan baik-baik. Mengapa Tuhan mengizinkan kita ditekan? Di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua saya menemukan jawabannya di sini. Inilah bangsa-bangsa yang apa saudara? Yang apa saudara? Dibiarkan Tuhan tinggal. Gak dimusnahkan loh. Sengaja dibiarin, sengaja disisain. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan untuk tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah, perhatikan kata itu, garis bawahi kata itu. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih. Apa saudara? Dilatih, katakan dilatih. Katakan dilatih. Dilatih berperang oleh, nah saya mau tanya, kalau dilatih berperang oleh Tuhan, apa gambaran kita? Tuhan datangi bangsa Israel, terus dilatih bagaimana caranya main pedang. Betul itu? Terus Tuhan datangi orang Israel, terus dilatih bagaimana caranya memanah dengan baik. Terus Tuhan melatih bangsa Israel dengan gimana caranya melempar tombak dengan tepat sasaran. Itu yang kita pikir tuh. Tapi sadarkah saudara bahwa semua latihan itu butuh yang namanya sparring partner? Hari ini, kenapa sepertinya Tuhan izinkan saudara diganggu sama setan? Karena ternyata di mata Tuhan setan itu cuma barbel buat saudara. Ada banyak orang bilang gini, bukankah darah Yesus itu perlindungan yang sempurna Pak? Oke, saya setuju. Tapi bukan berarti terus akhirnya kita nggak ngalami tekanan. Ada banyak orang bilang gini, kok kelihatannya Tuhan nggak lindungi saya ya Pak? Saya mau katakan sama saudara, bukan Tuhan nggak lindungi. Tuhan tetap lindungi saudara dan saya, amin. Nah, yang menjadi masalah adalah Tuhan tahu bahwa otot iman saudara harus dilatih. Nah, saya mau tanya sama saudara. Saudara pernah ngelihat nggak ada 2 orang yang saudara kenal? Yang satu tumbuh dengan amat hebat, yang satu tetap gitu-gitu aja. Dan ternyata saya melihat orang yang bertumbuh dengan sangat pesat, biasanya orang itu banyak lebih masalah. Saya ingat Pak, satu kali saya melayani di salah satu kebaktian youth di kota Bandung. Salah satu gereja yang, itu orang-orang kayanya Bandung Pak. Saya melayani firman di kebaktian youthnya, ya lumayan gitu. Minggu kemudian saya ini pelayanan di kota Bali, di Denpasar. Dan hari-hari itu kebetulan ada kebaktian gabungan anak-anak muda di Bali. Saya masih ingat karena itu cuma hitungan minggu saudara. Baru minggu lalu, seminggu kemudian. Nah waktu saya ada di Bali di situ dan saya melayani kebaktian youth mereka. Saya ngerasa diberkati karena hadirat Tuhan kuat sekali. Lalu saya bilang kenapa gak sekuat itu ya? Lalu ketika saya renungkan saya baru sadar. Yang di Bali itu anak-anak mudanya lagi ngalami struggle sama kehidupan yang sangat berat. Sementara yang di Bandung itu anak-anak orang kaya yang kalau minta HP baru nggak perlu berdoa puasa, cukup minta sama papa mamanya langsung dikasih. Langsung kasih. Belum minta aja udah dikasih, apalagi minta. Dan tanpa sadar mereka itu nggak ngalami yang namanya masalah hidup. Semuanya mulus, semuanya enak. Sementara orang-orang yang lagi ngalami jatuh bangun hidup, tekanan besok makan apa, itu mesti berdoa sungguh-sungguh. Ternyata ototnya kelatih saudara. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, justru kenyamanan itu harus dijauhkan dari hidup kita. Karena kenyamanan itu justru tidak akan membuat kita bertumbuh makin kuat.